Anda mau menanam vanili, tapi Anda tidak punya banyak modal, Anda tidak punya banyak lahan. Di video kali ini Anda akan menemukan solusi dan berikut penjelasannya. Mari kita lanjut. Teman-teman ya, jadi ini ada satu bahan lagi yang menarik buat saya. Ini kan bukan tanah ya. Ini apa ini Kang Aceng nih? Ini adalah limbah kapulaga. Biasanya yang bekas limbah-limbahnya itu kan sama orang-orang dibuang. Oke. Nah, ini saya manfaatkan. Bisa teman-teman lihat ya, ya di sini ya. Nah, ini apa Kang Aceng ini? Ini adalah daun kelapa yang bekas limbah bikin apa itu? Sapu lidi ya. Sapu lidi ya. Jadi kalau kita mau nanam vanili sepertinya tidak perlu pusing mencari yang sulit ya. Oke. Kita lakukan yang ada saja. Ini tajarnya untuk teman-teman ketahui, ini pakai pohon singkong ya. Dan ini palang-palangnya ini pakai bambu ya. Pupuk dasar vanili itu sangat membutuhkan bahan pupuk yang bahan aktifnya rendah. Kalau misalnya tanamannya bagus dan juga medianya mahal, itu sudah biasa. Sering kita lihat di banyak media, banyak yang membudidayakan berbagai jenis tanaman dengan alat yang sangat mewah, media yang sangat mahal, tanamannya bagus. Dan menurut saya itu sangat biasa sekali. Nah, lalu apa yang luar biasa? Yang luar biasa adalah bagaimana medianya itu nilainya murah, terjangkau, dan juga tersedia di sekitar kita, tapi tanamannya subur, hijau, dan nampak seperti ini. Halo Sobat Tani, selamat datang kembali di channelnya Republik Agrikultur, dimana di channel ini terdapat banyak tips, tutorial, dan juga sharing pengalaman seputar budidaya berbagai jenis tanaman. Salah satu kendala dalam usaha tani adalah kita dibebani dengan mahalnya biaya produksi. Nah, berikut ini saya akan memperlihatkan sebuah budidaya tanaman yang mana tanaman ini cukup menjadi primadona di masa kini karena ini tanaman dengan harga jual yang sangat mahal. Jadi buahnya itu sangat mahal, berbeda dari tanaman-tanaman yang lain. Namun ketika harganya mahal, maka ada beberapa tahapan, ada beberapa proses yang harus kita pelajari, dan kita harus melakukan upaya budidaya tanaman ini sesuai dengan standar operasional yang telah ditentukan. Namun tidak sedikit banyak petani ketika ingin memulai budidaya vanili, mereka kebingungan dengan harga bahan-bahan baku yang sangat mahal. Nah, seperti di video sebelumnya, saya akan menjelaskan kepada rekan-rekan semuanya bagaimana cara menanam vanili yang hemat modal, hemat biaya, tapi hasilnya maksimal. Sebetulnya di video sebelumnya sudah saya jelaskan, tapi masih secara umum ya. Sekarang kita akan ke pembahasan yang secara khusus. Saya sekarang sedang berada di kebunnya Pak Aceng. Untuk teman-teman yang belum tahu Kang Aceng, silahkan simak video sebelumnya. Jadi Kang Aceng ini salah satu petani vanili di desa saya yang memang telah berhasil, telah sukses membudidayakan tanaman vanili dengan modal yang minim, memanfaatkan limbah dan bahan-bahan bekas yang ada di sekitar kita. Jadi tentunya kita berprinsip bahwa untuk mendapatkan tanaman yang subur tidak perlu biaya yang mahal. Baik sahabat tani, kita langsung berbincang-bincang dengan Kang Aceng. Kang Aceng sebelah sini Kang Aceng. Selamat sore Kang Aceng. Selamat sore. Kembali lagi ya bersama saya. Ini Kang Aceng sudah tidak asing lagi di mata penonton semuanya. Jadi saya berkesempatan untuk berkunjung kembali nih ke kebunnya Kang Aceng. Sudah dilakukan beberapa perombakan ya, beberapa ini desain kebunnya agak sedikit berbeda ketika pertama kali saya berkunjung dulu ya. Memang sangat luar biasa. Kang Aceng, mohon waktunya, saya ini mau sedikit mempelajari terkait dengan banyaknya teman-teman di media YouTube yang menanyakan bagaimana teknik menanamnya, bagaimana mempersiapkan lahannya, bagaimana juga pupuk yang digunakan gitu kan. Namun sebelum ke sana, saya ingin menjelaskan sedikit hal kepada teman-teman sahabat tani semuanya, khususnya para pecinta tanaman vanili.
Jadi memang kemarin ada yang menanyakan vanili itu cocoknya ditanam di dataran atau di ketinggian berapa. Sebetulnya yang saya tahu ya, karena kebetulan saya juga menanam, cuma masih belum maksimal ya, berbeda seperti yang Kang Aceng punya ini. Secara dataran atau ketinggian alam, sebetulnya di semua dataran itu cocok ditanami vanili. Namun masing-masing ketinggian itu harus ada perlakuan yang berbeda, baik dataran rendah, dataran menengah, ataupun dataran tinggi. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan di video panen vanili sebelumnya, itu sudah sangat jelas saya jelaskan di sana. Silakan teman-teman simak. Terutama yang mempengaruhi itu ketika kita menanam di dataran rendah, menengah, dan tinggi itu di usia panennya saja sih sebetulnya. Kalau soal teknik dasar, teknik pemupukan, teknik perawatan, itu semuanya hampir sama. Sekarang kita langsung ke petani Kang Aceng. Kang Aceng, jadi saya ini mau mempelajari terkait dengan dari mulai persiapan lahan ya. Saya itu kan maunya itu tidak berdasarkan teori yang muluk-muluk ya, tidak berdasarkan teori yang aneh-aneh. Saya mau mengkorek-korek ilmu dan pengetahuan dari yang Kang Aceng praktekkan, dari yang Kang Aceng alami gitu kan. Karena kalau sifat dan sistemnya seperti itu kan real, nyata, bukan hanya sebatas di atas kertas, bukan hanya sebatas di atas meja. Saya mau membahas sedikit dari cara Kang Aceng dari mulai mempersiapkan lahan, dari mulai membuatnya bedengan, baiknya seperti apa, juga dari memperlakukan lahan baiknya digimanakan dulu agar vanili ini ketika ditanam hasilnya maksimal. Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sahabat petani dimanapun Anda berada, ini saya adalah dengan sengaja membuat karena keterbatasan modal ya, sepertinya seperti itu ya. Tapi alhamdulillah hasilnya sangat maksimal. Nah, dalam tindakan budidaya vanili ini membutuhkan teknis khusus ya Pak ya, istilahnya dari mulai tata kelola lahan, terus media tanam. Di sini ada tempat-tempat khusus. Ya. Sepertinya seperti ini. Pasar pikul. Nah, ini disebutnya pasar mati khusus media tanam. Jadi ketika kita merawatnya atau membawa apalah material yang dibawanya, jadi nggak sulit gitu. Siap. Nah, ketika dulu mempersiapkan lahan ini berarti ini harus dibuat bedengan mungkin ya? Ya, lebih diutamakan tata kelola dulu. Tata kelola lahan. Iya. Lebar bedengan berapa nih lebarnya? Lebar bedengan maksimal sekitar semeter 20 ya untuk persiapan media tanam. 120 cm berarti ya. Panjangnya bebas, menyesuaikan. Panjangnya itu bebas. Selanjutnya pupuk dasar dulu, pupuk dasar sebelum menanam. Pupuk dasar vanili itu sangat membutuhkan bahan pupuk yang bahan aktifnya rendah. Siap. Karena kalau sifatnya bahan aktifnya tinggi, itu vanili tidak membutuhkan pupuk yang secara spontan. Berikutnya dulu pas melakukan pemupukan dasar ya, pupuk dasar itu Kang Aceng menggunakan apa? Ya seperti sampean lihat ini kan, semuanya ini bahan-bahan yang serba istilahnya yang ada di sini lah. Siap. Nah, bisa teman-teman lihat ya di sini ya. Nah, ini apa Kang Aceng ini? Ini adalah daun kelapa yang bekas limbah bikin apa itu? Sapu lidi ya? Sapu lidi ya. Yang sengaja saya manfaatkan. Ini bagus untuk sangat efektif sekali. Sangat efektif sekali ya. Jadi ini bisa digunakan sebagai pencampur di media tanam juga. Jadi ini satu nih teman-teman ya, satu ini sampah sebetulnya, ini sampah yang mana untuk orang kebanyakan ini tidak berguna, betul ya? Ya, justru kata masyarakat sih bilangnya limbah mungkin ya. Bermasalah. Ini limbah bermasalah, banyak berserakan di mana-mana dan sangat mengurangi estetika lingkungan ya. Tapi dengan keuletan dan juga keseriusan Kang Aceng, ternyata limbah atau sampah dari daun pohon kelapa ya, atau kalau istilah Sunda disebutnya apa di sini? Istilahnya karari mungkin ya. Kalau di Sunda itu disebutnya istilahnya karari, itu bagus. Berarti satu yang bisa digunakan sebagai pencampur media pupuk dasar itu daun kelapa yang sudah kering tentunya ya. Yang sudah kering, basah sekalipun bisa. Yang basah sekalipun bisa. Berikutnya saya lihat juga di sini ada semacam ini nih.
Tajar. Enggak, bukan ini. Oh. Teman-teman ya, jadi ini ada satu bahan lagi yang menarik buat saya. Ini kan bukan tanah ya. Iya, Ini apa ini Kang Aceng nih? Ini adalah limbah kapulaga. Biasanya yang bekas limbah-limbahnya itu kan sama orang-orang dibuang. Oke. Nah, ini saya manfaatkan. Nah, ternyata sangat efektif sekali karena ini sifatnya kan renggang kan. Oke. Jadi kalau kita taruh di media paneli ini sangat cocok banget. Oke, jadi poin yang kedua adalah berarti ini limbah dari bekas kapulaga. Kapulaga, iya. Nah, oke, ini 2 ya, bekas limbah kapulaga. Untuk yang selanjutnya, Kang Aceng menggunakan bahan alami apa lagi sebagai media penambah ke media tanam? Istilahnya semua bahan yang unsur alami itu sepertinya cocok ya. Cocok ya? Ya. Daun apapun? Ya, daun apapun, termasuk kulit kelapa, sepet itu Oke. juga sangat dibutuhkan. Kulit kelapa. Serabut kelapa ya, serabut kelapa berarti itu cocok ya digunakan di sini. Nah, boleh saya tahu Kang Aceng apakah menggunakan pupuk kimia di sini? Enggak, Sama sekali enggak ya? Enggak, ya. Tapi sangat subur sedemikian rupa ini suburnya ya. Jadi Kang Aceng apakah berpikir perlu tidak menambahkan pupuk kimia untuk menyuburkan tanaman ini? Sepertinya tidak perlu. Tidak perlu. Tidak perlu karena saya menyiapkan selain saya udah kasih aplikasi secara langsung. Nah, nanti di sini saya untuk cari siapkan cadangan lagi untuk target beberapa bulan kemudian gitu. Oke, siap ya. Ini usia berapa usia sekarang? Ini sekitar 2 tahun, mungkin insya Allah sekitar 2 tahun. Tahun ini akan dibuahkan. Tahun ini akan dilakukan pembuahan ya. Nanti kita bahas lagi ya bagaimana teknik pembuahannya itu di video berikutnya. Kita masih fokus ke pupuk media nih ya. Ini yang Kang Aceng angkut ke sini ke media lahan, ke media tanam ini beli nggak? Saya nggak beli, justru semua orang malah nawarin ya. Oke. Nawarin, jadi ketika kita nyari daun kelapa yang bekas lidi itu kan seolah-olah jadi masalah kemana kita buang. Nah, kita ambil terus kita manfaatkan di sini gitu. Loh guys, ini penting dicatat ya buat teman-teman. Tanpa beli, tanpa keluar biaya, tanpa keluar modal, asalkan kita mau diangkut ke kebun hasilnya seperti ini. Nah, panilinya ini bagus-bagus seperti ini ya. Nah, selanjutnya saya mau membahas ke pupuk penyemprotan. Ada nggak yang diaplikasikan Kang Aceng? Sebenarnya sih kalau udah cukup sih sebenarnya nggak perlu ya. Nggak perlu ya? Iya, istilahnya kan setelah kita lakukan seperti ini, nah terus hasilnya seperti ini, nah kenapa kita lakukan? Terkecuali kita banyak kebutuhan tanaman, disitulah kita wajib dilakukan penambahan pupuk gitu. Oke, siap. Nah, jadi maksud Kang Aceng adalah kalau dari pupuk yang diterapkan di bedengan ini sudah cukup, sudah subur, jadi tidak perlu ditambahkan pupuk pertumbuhan yang disemprotkan. Jadi tidak perlu. Dari pupuk yang seperti ini saja sudah sangat luar biasa. Terus saya mau tanya nih, ada juga beberapa teman yang bertanya, kalau itu jerami padi boleh nggak dijadikan sebagai penambah kesuburan lahan? Bagus, cuma istilahnya harus menggunakan lagi tambahan yang lebih fisiknya lebih kuat sirkulasinya karena dibutuhkan oksigen itu lebih mudah keluar masuk. Oh, berarti gini Kang Aceng, berarti di media tumbuh vanili ini nggak boleh padat kalau begitu? Nggak boleh padat, betul. Harus ada rongga-rongga udara mungkin ya di dalamnya. Iya. Oh, itu teman-teman ya, karena memang sifat dari akar vanili itu kan lembut ya, lembut akarnya itu dan halus gitu kan. Jadi kalau misalnya medianya terlalu padat, mungkin perkembangannya juga tidak akan begitu maksimal. Iya, betul. Selanjutnya kita membahas pupuk sudah, jadi tidak perlu pupuk yang aneh-aneh, asalkan kita telaten, asalkan kita ulat, ternyata semua media alami itu bisa dijadikan sebagai pupuk ya. Oke Kang Aceng, hal lainnya yang mau Kang Aceng jelaskan dari dasar-dasar budidaya vanili itu, mangga silahkan. Ya, ini sengaja saya buat metode seperti ini untuk mempermudah pengaturan sulur ya. Oke, ya. Jadi ketika sulur sudah mulai numpuk, nah kita
dengan adanya palang ini di atas, kita dengan mudahnya kita mengatur supaya tidak terjadinya penumpukan sulur. Oke, ya siap. Terus nih Kang Aceng ya, pesan-pesan Kang Aceng nih untuk calon petani vanili atau mungkin ada beberapa petani vanili di luar sana, pesan-pesan dan juga saran-saran Kang Aceng untuk budidaya vanili itu seperti apa? Soalnya gini Kang Aceng ya, tidak sedikit petani atau calon petani vanili itu yang ketakutan akan modal. Karena memang bertani vanili itu dianggapnya sulit, bertani vanili itu dianggapnya mahal, harus pakai greenhouse, harus pakai bangunan yang megah, baru vanilinya bisa bagus. Nah mungkin Kang Aceng mau berpesan untuk mereka, silahkan. Iya, harusnya sih seperti itu ya, harusnya. Tapi ketika kita istilahnya terbatas karena kemampuan ya, terutama ekonomi, nah kita bisa lakukan seperti ini. Dan kunci suksesnya adalah kita siapkan istilahnya tata kelola yang bagus, yang pas, itu kunci suksesnya. Keduanya kita siapkan media-media pupuk, terus media tanam, terus sesuaikanlah kita bikin tajar dan untuk fungsi rambatan nanti. Nah seperti itu. Ini Kang Aceng ini dalam dari awal sampai sekarang, apakah memang full mengerjakan ini di lapangan seharian gitu kan selama beberapa bulan atau bagaimana pengaturan waktunya? Enggak, istilahnya butuh target ya. Jadi ketika kita melakukan tindakan harus tepat waktu ini sebenarnya ya. Jadi tidak perlu kita libatkan waktu sepenuhnya ke sini. Kadang-kadang saya istilahnya habis aktivitas di luar, saya lakukan di sini. Yang penting adalah tindakannya harus pas gitu. Jadi ketika pasang pupuk, kita waktunya pasang pupuk, kita pasang pupuk. Waktunya ngatur sulur mungkin ya. Sulur, kita tindakan langsung atur sulur, itu ada teknik. Ya, jadi ya tidak perlu waktu yang full, tidak perlu waktu yang banyak, hanya memanfaatkan sisa-sisa waktu dari aktivitas yang lainnya. Kang Aceng ini sangat luar biasa, sangat menginspirasi. Mungkin terakhir ya Kang Aceng, terakhir nih ya, ada pesan-pesan buat para penonton yang mau budidaya vanili, apa aja pesan-pesan pentingnya dari Kang Aceng? Pesannya sahabat petani ya, jadi kalau kita mau nanam vanili sepertinya tidak perlu pusing mencari yang sulit ya. Kita lakukan yang ada saja. Yang seperti ini misalkan terinspirasi ya, istilahnya udah netral banget ini istilahnya, tidak perlu cari bahan yang sulit, kita lakukan yang ada saja. Semuanya dari mulai tata kelola sampai tajar sampai semuanya itu istilahnya tidak perlulah, kecuali kita mampu. Kita pakai persiapan yang serba mahal lah itu. Siap. Udah pasti kan. Siap. Begitu ya teman-teman, pesannya sangat luar biasa sekali. Jadi pada intinya kalau mau bertani vanili, jangan ketakutan karena tidak punya modal, jangan ketakutan karena tidak punya lahan, karena dengan modal apa adanya dan lahan sempit pun vanili ini sangat bisa untuk kita kembangkan. Nah, terakhir dari saya nih, tolong sorot ke sini teman-teman ya. Ini tajarnya untuk teman-teman ketahui, ini pakai pohon singkong ya, dan ini palang-palangnya ini pakai bambu ya. Nah nanti akan saya jelaskan di video berikutnya kenapa ini bisa pakai pohon singkong, kenapa bisa pakai bambu, dan bagaimana rencana Kang Aceng ke depannya ketika turus ini sudah lapuk, ketika bambu ini sudah kropos. Nanti kita akan bahas di video berikutnya. Untuk video kali ini sekian dulu tips dan trik dari kami. Semoga bermanfaat ya Kang Aceng. Karena kan pada intinya yang Kang Aceng pahami, yang Kang Aceng bagikan, semoga ini menjadi amal kebaikan buat Kang Aceng dan juga menjadi jalan untuk suksesnya Kang Aceng membudidayakan vanili ini. Sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat. Kalau Anda mau berlangganan video saya yang lainnya, jangan lupa untuk tekan tombol like, komen, share ke teman-teman sahabat petani lainnya, dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan info menarik seputar dunia pertanian dari channelnya Republik Agrikultur. Saya dan Kang Aceng undur pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.